Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengenalkan fungsi icon pada tab Home. Yang pertama ada clipboard, font, paragraph, styles, dan editing. Yang pertama, kita akan ke menu clipboard. Di menu clipboard ini ada paste, cut, copy, dan format painter. Cut untuk memotong teks atau objek yang terpilih. Caranya adalah kita akan memblok kalimat, lalu kita cut, maka kalimat tersebut akan hilang. Namun, kalau mau balikin kalimat tersebut, kita akan klik paste, maka namanya akan kembali. Yang kedua adalah copy. Copy itu untuk menggandakan teks atau objek yang terpilih. Caranya kita blok lagi kayak tadi, lalu kita klik copy, lalu kita klik paste untuk menempelkan hasil copy atau cut yang telah kita pilih. Oke, maka kalimat tersebut akan digandakan. Yang keempat ada format painter. Format painter itu digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Caranya kita blok lagi kayak tadi, namun satu paragraf. Lalu kita coba justify untuk rata tengah kanan kiri. Terus kita klik format painternya. Nah, kita masukkan ke dalam paragraf yang kedua, maka hasilnya akan seperti paragraf yang pertama ini. Lalu kita masuk ke group font. Di sini ada font untuk memilih jenis huruf, memilih jenis huruf yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada font size untuk mengatur ukuran huruf. Ingin kecil atau ingin besar bisa diatur di font size. Lalu di sini ada grow font untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Kalau memakai font size, kita harus mengatur dan memilihnya dulu. Sedangkan pakai grow font ini, kita tinggal klik aja. Maka, kalimat yang telah kita blok ini akan memperbesar sendiri tanpa kita harus mengatur angkanya berapa. Nah, di samping sini ada shrink font, itu kebalikannya grow font. Kalau yang grow font untuk memperbesar, shrink font untuk memperkecil. Lalu, di sini ada change case, yaitu untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Caranya, kita akan coba untuk lowercase, yaitu dia gunanya untuk, ini kan huruf kapital ya, semua. Nah, lowercase ini dia untuk memperkecil huruf kapital jadi update biasa, seperti ini. Lalu kita balikin lagi menjadi huruf kapital semua menggunakan uppercase. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada bold, yaitu untuk menebalkan teks yang terpilih. Di sini ada italic, dia untuk memiringkan teks yang terpilih. Miring. Lalu ada underline, untuk memberikan garis bawah pada teks yang terpilih. Lalu di sini ada strike through, untuk memberikan tanda coret pada teks yang terpilih. Biasanya untuk belajar ada yang salah, nah yang salah itu dicoret gitu kan. Jadi kita tinggal coret aja kayak gini. Terus kalau kita mau ngilangin coretannya, kita klik lagi. Nah, di sini ada dua nih. Nah, dia itu biasanya buat matematika. Itu pemangkatan. Contohnya gini. Kita gedein dulu biar kelihatan. Oke, X2 ya kan. Biasanya kalau di matematika, 2 ini menjadi pangkatnya. Kita blok 2-nya aja.
Nah, ini namanya subscript untuk mengetik karakter pemangkatan, tapi dia ini posisinya duanya bakal ke bawah. Seperti ini. Kalau superscript, dia pemangkatan juga, tapi duanya ini posisinya di atas, dan yang sering dipakai yang ini, ya. Lalu ada text effect. Di sini ada text effect. Dia gunanya untuk memberikan efek artistik pada teks yang terpilih. Kita blok lagi kayak tadi. Kita pilih teks efeknya, kita buka. Nah, di sini ada banyak banget variannya. Jadi, biar lebih bervariasi teksnya, kayak gini. Dan di sini ada jenis-jenisnya. Lalu di samping sini ada text highlight color untuk memberikan warna stabilo di belakang pada teks yang terpilih. Nah, ini juga biasanya buat memilih kata-kata yang penting agar lebih mudah diingat. Sini ada warnanya, jadi kayak gini, kayak stabilo di buku gitu, distabiloin kata-kata yang pentingnya. Terus di sini ada font color, beda sama text highlight color. Kalau font color ini gunanya untuk mengatur warna teks yang terpilih, jadi dia teksnya yang berubah warnanya. Lalu, setelah masuk ke menu font, kita akan masuk ke grup paragraf yang terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi untuk mengatur paragraf teks. Nah, perintah-perintah di grup paragraf ini, yang pertama ada bullets. Nah, bullets ini fungsinya apa sih? Yaitu untuk memberikan tanda bulat di setiap paragraf yang terpilih. Ini kita udah blok ya, paragrafnya, nama-nama kelompok kita. Lalu kita klik aja. Nah, ini akan jadi bulat-bulat, atau kita bisa pakai variasi lain, bisa checklist atau sesuai yang kita mau. Nah, yang kedua ini ada numbering. Numbering itu untuk memberikan format penomoran di setiap paragraf yang terpilih. Sebenarnya fungsinya sama kayak bullet ini, cuman bedanya dia itu memberikan angka. Seperti Romawi, variabel, atau angka biasa, seperti tadi awal. Nah, yang ketiga ini ada multi-level list yang berfungsi sebagai pemberi urutan, daftar, dan suburutan pada daftar teks. Kita juga bisa memilih jenis tanda atau angka urutan daftarnya. Jadi ini itu lebih bervariasi, semuanya ada. Mulai dari yang tadi bullets ini di sini ada, tapi lebih random. Nah, di sini ada decrease indent yang berfungsi sebagai menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Kita blok aja. Terus kita pilih decrease indent ya. Jadi kalimatnya akan menggeser ke kiri. Sedangkan yang increase indent ini, dia berfungsi untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Jadi kebalikannya dari decrease indent ini. Kita klik aja, lalu dia kalimatnya akan ke kanan. Lalu di sini ada sort. Itu gunanya untuk menyortir data. Kita ini aja, kita blok kalimat paragraf yang di bawah ini, kita sortir. Oke. Maka akan tersortir sendiri. Paragraf D, M, karena D itu lebih awal daripada M, jadi D-nya pindah ke atas. Lalu, di sini ada show paragraph marks yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Seperti ini tampilannya. Kalau mau dihilangin, tinggal dipencet lagi aja. Lalu di bawah sini ada line left, yaitu untuk mengatur teks rata kiri
seperti ini, maka teksnya akan ke kiri. Kalau ini adalah center. Center itu berfungsi untuk mengatur teks rata tengah. Untuk memberikan teks ke rata tengah, klik aja, lalu paragraf yang kita pilih akan ke tengah. Nah, di sini ada line right, yaitu untuk mengatur teks rata kanan. Kalau ini rata kiri, kalau yang align right itu rata kanan. Kita klik, maka kalimatnya akan ke kanan. Lalu di sini ada justify. Justify itu berfungsi untuk mengatur teks rata kanan kiri. Caranya adalah kita blok dulu, terus kita pencet seperti ini. Nah, maka akan rata kanan kiri. Lalu di sini ada distributed yang berfungsi untuk mengatur jarak antar baris spasi. Mengatur jarak antar spasi. Seperti ini. Kalau di samping sini itu ada line spacing yang berfungsi untuk mengatur jarak antar baris teks. Seperti ini. Lalu di sini ada shading untuk mengatur warna latar teks yang terpilih, jadi background teksnya akan berubah warna sesuai dengan yang kita pilih. Putih, hitam, atau no color. Dan terakhir ini ada border untuk memberikan garis tepi pada teks yang terpilih. Di sini ada variasinya, ada bottom, bawah, top, atas, left, kiri, right, kanan, atau no border. Gitu. Lalu yang terakhir, kita akan masuk ke grup editing. Nah, secara umum, grup editing terdiri dari find, replace, dan select yang berfungsi untuk, find ini kita berfungsi untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file. Jadi kita bisa mencari kata, contohnya kata dalam ini. Kalau kita ketik katanya, maka yang kita cari akan terblok seperti ini. Lalu replace. Replace itu berfungsi untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Ya, contohnya kita mau ganti kata dalam ke kata kata. Oke. Kita replace. Close. Maka akan berubah dari kata dalam ke kata. Lalu terakhir ada select yang digunakan untuk memilih objek atau suatu teks tertentu dalam suatu file. Jadi sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.